Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya ya saya akan presensi dulu ya. Aisyah ada ya, Mbak Irana ada. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih ya atas doanya. Semoga pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir akan berjalan lancar. Kita harus tetap prokes ya, Nak, ya, protokol kesehatan seperti itu. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya. Saya lanjut ya, kompetensi inti. Berarti yang harus dilalui ada kompetensi inti, artinya memahami, menerapkan, menganalisis, sampai kepada memecahkan masalah. Ini yang KI 3-nya. Yang KI 4-nya, kalian bisa mengolah, menalar, sampai kepada mencipta di sini ya. Seperti itu. Untuk kompetensi dasarnya, artinya yang akan dipelajari pada hari ini, yang pertama adalah menganalisis penyiapan bahan tanam, seperti itu. Kemudian yang kedua melakukan penyiapan bahan tanam. Saya lanjut untuk indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama membedakan jenis dan karakteristik bahan tanam, mendeskripsikan definisi bahan tanam, pohon induk, batang atas dan batang bawah. Yang ketiga menganalisis persyaratan pohon induk, batang atas. Kemudian yang keempat menganalisis teknik penyiapan benih. Ada batang atas, ada batang bawah. Melakukan prosedur identifikasi bahan tanam, prosedur menentukan penyiapan benih, sampai kepada melakukan penyiapan bahan tanam. Kenapa di indikator pencapaian ini, Bu Nani, ada yang di itu ya, ada yang di blok ya, Nak ya? Tahu di blok ya? Kan ada yang warna hitam tebal itu. Itu Bu Nani fokus pada yang di blok hitam ya. Pembelajarannya hari ini ada definisi bahan tanam, ada teknik penyiapan benih. Jadi ada prosedurnya bagaimana seperti itu. Karena di sini kalau untuk yang pohon induk sama batang atas sama batang bawah kita lanjutkan untuk minggu depan ya. Kita fokuskan di yang benih dulu seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, jadi setelah kalian tahu kompetensi dasarnya, maka kalian harus tahu apa sih tujuannya saya belajar hari ini. Yang pertama membedakan jenis dan karakteristik bahan tanam, itu tujuannya. Yang kedua, nanti saya harapkan kalian bisa mendeskripsikan apa itu definisi bahan tanam yang berasal dari biji. Sudah saya beri warna biru itu berarti nanti yang harus dicapai tujuannya. Kemudian yang keempat adalah menganalisis teknik penyiapan benih. Yang kelima, melakukan prosedur identifikasi bahan tanam, prosedur menentukan penyiapan benih, seperti itu. Saya lanjut, sebelum ke kegiatan inti yang akan kalian lakukan, kalian harus tahu apa sih nanti yang akan dinilai sama Bu Nani di kegiatan kalian hari ini. Penilaiannya saya memberikan 3 penilaian di sini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Saya lanjut ke bahan tanam ya. Bahan tanam itu apa, Bu? Bahan tanam itu apa katanya Mbak Intan. Mungkin yang lainnya mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mbak Intan. Apa itu bahan tanam? Ya, Bu. Siapa itu? Dawin, Bu. Mbak Dawin. Ayo Mbak Dawin, Mbak Dawin. Bahan tanam. Bahan tanam menurut saya itu adalah bagian dari pohon induk yang digunakan untuk memperbanyak tanaman, baik untuk memperbanyak tanaman secara vegetatif maupun generatif. Pohon induk tadi ya, pohon induk. Berarti ada vegetatif, ada generatif ya. Berarti ini pemikirannya sudah ini ya.
Saya mungkin tidak menjelaskan lebih rinci di sini ya, karena nanti ada LKPD, nah ada lembar kerja peserta didik ya, di mana di dalamnya nanti ada diskusi. Jadi kalau saya florkan sekarang, saya jelaskan sekarang, berarti nanti kalian tidak berpikir ya, seperti itu. Saya lanjut ya, saya lanjut. Ini nanti materi ajarnya, nak. Kita akan di materi ajar ini nanti saya ini ya, bukan nanti ya, sudah saya kirim di grup WA ya, nanti dibaca ya di bahan ajarnya. Ini, ini tadi yang disampaikan oleh Mbak Dawin tadi ya. Oh iya Bu, biji atau bahan tanam itu berasal dari perkembangbiakan secara generatif, katanya ya. Ini adalah gambar, ini gambar apa, anak-anak? Bunga ya. Kalau ada bunga berarti ada bagian-bagian bunga ya, ada bagian-bagian bunga. Lah, bagian-bagian bunga ini ada yang namanya bakal biji itu ya, di tengah itu. Iya, Bu. Ya, ada bakal biji ya, ada bakal buah. Kita lanjut ke ini kriteria benih yang baik secara fisik ya, secara fisik. Kalau secara fisik berarti apa tingkat kebersihannya bagaimana, seperti itu. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut di sini karena kalian bisa belajar secara mandiri. Kita lanjut ke tekniknya nanti ya. Bagaimana tekniknya di sini untuk menyiapkan benih seperti itu. Ada beberapa langkah nanti yang akan kalian lakukan di sini. Sudah di bahan ajar sudah jelas dituangkan di situ bagaimana teknik dan menyiapkan benih padi yang mau ditanam seperti itu. Ini sudah tadi. Kemudian saya punya gambar di sini. Saya punya gambar. Dengan mengamati gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan. Kalau lihat dari kecil itu ya berarti seperti ini. Saya sekarang nanya, kalau pertumbuhan, apakah manusia itu juga tumbuh? Apa juga tumbuh? Ya, Bu. Berarti kalau melihat gambar ini, kita bayangkan yang kecil ini, berarti dia masih bayi ya? Ya, Bu. Ya, kamu bayangkan ini masih bayi. Kalau masih bayi, berarti sebelum bayi, apakah dia mengalami pertumbuhan? Di mana? Di mana? Di dalam apa? Kalian sebelum bayi ada di dalam apa? Di dalam perut. Di dalam perut ya kalau manusia. Tetapi kalau di gambar ini ini ada di dalam apa biji ini? Di dalam tanah. Berarti sama gambarannya. Kalau manusia sebelum dia keluar dari rahim ibu berarti ada di dalam perut ya. Tapi masih itu mengalami pertumbuhan juga. Tapi kalau biji ini dia ada di dalam tanah. Berarti bayangannya sama ya. Kita bayangkan bahwa kita tumbuh. Seperti di gambar ini. Setelah itu dia keluar dari mana di gambar ini? Ya. Ini kan biji ya. Biji katanya di dalam tanah. Setelah itu dia keluar kemana? Dari dalam tanah keluar ke permukaan tanah atau di atas tanah. Saya juga ada gambar ini yang kedua. Ini beda dengan gambar yang pertama ya. Beda dengan gambar yang pertama. Kalau yang pertama itu ininya ikut ya ke permukaan tanah. Kalau yang gambar kedua ini berarti biji ini kotiledonnya sama hipokotilnya ada di dalam tanah ya. Kalau yang tadi itu kan ada di permukaan ya. Berarti nanti ini yang membedakan mana itu epigial, mana itu hipogial, seperti itu. Kita lanjut lagi ke gambar yang ini, seleksi benih. Kita lanjut ada ini, gambar yang ini apa bedanya tadi dengan yang di atas? Apa nak bedanya tadi nak? Yang di atas ini,
terus yang di bawah ini. Nah, biar tahu bedanya ya, nanti di LAPD itu saya bagi kelompok ya, dibahas ya. Nanti saya ingin tahu hasilnya per kelompok bagaimana. Nah, ini ya kegiatan satu nanti di LKPD sudah saya share di WhatsApp ya. Yang kegiatan 2 memahami masalah tentang perkecambahan benih hipogial dan perkecambahan benih hipogial. Yang dibahas nanti berdasarkan gambar yang tadi seperti itu. Kemudian tugas kegiatan 3 ini ada teknik penyiapan bahan tanam. Sudah jelas ya tadi gambar yang 1 dengan gambar yang 2 ya, Mbak Dawin. Iya, Bu. Kita lanjut. Bagaimana nanti cara kerjanya kalian? Saya bagi menjadi 3 kelompok ya, Nak ya. Waktunya kita presentasi ya. Perkecambahan epigial adalah dalam bahasa Yunani berarti atas. Maka perkecambahan epigial adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Kemudian apa perbedaan antara perkecambahan epigial dan hipogial? Perbedaan perkecambahan epigial dan hipogial adalah letak kotiledon sangat berkecambah. Epigial ditandai dengan munculnya kotiledon dan di permukaan tanah. Adapun hipogial ditandai dengan kotiledon tetap berada di bawah atau di permukaan tanah. Langsung presentasi ke kelompok 3 ya, Mbak Dawin. Nanti pembahasannya yang kelompok 2 kita bahas sekaligus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagaimana teknik penyiapan bahan tanam. Nah, teknik penyiapan bahan tanam atau benih yaitu suatu kegiatan yang dilakukan terhadap biji. Biji itu dikeluarkan dari buah, dibersihkan daging buahnya yang lendir yang menempel pada biji. Biji kemudian dipilih sesuai dengan kriteria benih yang baik, yaitu padat, bernas, bentuk dan ukurannya seragam, tidak cacat dan tidak terkena hama dan penyakit. Ada beberapa tanaman yang bijinya harus segera ditanam. Setelah dikeluarkan dari buah atau polongnya, biji seperti dikenal dengan nama biji recalcitrans, yaitu biji yang daya kecambahnya akan menurun jika disimpan terlalu lama atau bahkan tidak akan tumbuh jika dikeringkan. Yang didapatkan hari ini adalah penyiapan bahan tanam harus sesuai dengan kriteria bahan tanam yang merupakan faktor pendukung keberhasilan produksi tanaman yang dibudidayakan. Itu saja yang saya sampaikan. Pelajaran yang saya peroleh dari hari ini yaitu proses perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, juga teknik dari seleksi benih. Saya simpulkan ya, bahwa kalian hari ini sudah mempelajari tentang apa itu bahan tanam, kemudian yang kedua, bagaimana itu perkecambahan secara epigial dan hipogial, ya. Yang ketiga, bagaimana teknik penyiapan bahan tanam yang sesuai dengan prosedur. Saya harapkan nanti dengan pembelajaran ini, kalian bisa menerapkan di lingkungan kalian ya. Nanti minggu depan kita akan praktek penyiapan benih. Nanti saya siapkan di sini ya, kita pakai cabai sama tomat. Silakan Mas Bagas. Untuk mengakhiri pelajaran yang hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga untuk minggu depan kita bisa bertemu di luring ya Nak ya. Jadi PPKM-nya akan dihentikan, jadi sampai tanggal 30 Agustus. Saya pesan dari Bu Nani, tetap prokes ya, dimanapun kalian berada, jaga imun tubuh ya. Dan juga saya pesan juga jangan lupakan sholat 5 waktu ya. Ya Bu. Dan sukses selalu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.